Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bilangan bulat. Ini merupakan bagian yang kedua. Di bagian yang pertama, kita sudah belajar tentang bagaimana cara membandingkan, mengurutkan bilangan bulat. Dan itu linknya akan saya tuliskan di deskripsi ya. Jadi silakan dilihat di deskripsi untuk video yang bagian pertama. Nah, di video yang bagian kedua ini kita akan bicara tentang penjumlahan bilangan bulat dan juga tentunya sifat-sifatnya. Ini juga penting ya, karena biasanya di soal juga dimunculkan ini sifat-sifatnya. Dan ini juga seringkali diabaikan, padahal juga seringkali dikeluarkan. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, yang pertama ini kita akan melakukan penjumlahan bilangan bulat dengan cara yang berbeda, dengan cara yang unik ya. Yaitu apa? Ini kita berikan ketentuannya dulu. Kita gunakan bulat negatif dan bulat positif. Jadi ketentuannya kalau bulat positif ini ya kita gabungkan dengan bulatan negatif maka akan menghasilkan 0 ya, netral jadinya sehingga jadi 0. Itu ya kesepakatannya ya. Nah, berarti kalau misalkan kita punya negatif 2 ditambah 2, berarti ini bulatan negatifnya ada 2 ya. 1, 2, kemudian bulatan positifnya ada 2. Nah, karena ini sudah sepasang ya, sudah sepasang, maka pasti akan menghasilkan 0. Ini sudah sepasang semuanya, berarti hasilnya adalah 0. Oke, bisa dipahami? Oke, berikutnya kalau misalkan di sini negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 berarti di sini kita kasih bulatan negatif ada 2. 1, 2. Kemudian positif 5 ya. Ini berarti ada 5 yang positif. Oke, 5. Oke, sekarang kita pasangkan. Yang bisa dipasangkan yaitu ini kan 1 sama ini. Artinya yang sudah terpasang ini ada 2 pasang. Nah, yang tidak ada pasangannya di sini kita lihat ada 3 yang positif kan, 3 positif. Berarti di sini adalah plus 3. Jadi 3-nya nggak usah kita kasih tanda plus ya, tapi cukup begini aja ini sudah menandakan bahwa ini adalah positif 3. Oke, berikutnya. Kalau negatif 3 ditambah 1. Oke, sekarang berarti negatif 3-nya bulatannya ada 3 kan. 1, 2, 3. Kemudian yang positif 1 berarti 1. Oke, sekarang kita pasangkan. Yang bisa dipasangkan adalah ini kan ya. Oke, pasang. Oke, berarti 0. Tinggal apa yang belum terpasang? Ternyata ada 2 negatif ya. Berarti di sini jawabannya adalah negatif 2. Oke, berikutnya biar lebih paham. Nah, sekarang kalau 3 ditambah min 2. Oke, berarti 3-nya di sini positif kan, ya ada 3 positif. Kemudian negatif 2, berarti bulatan negatif ada 2. 1, 2. Nah, sekarang yang bisa kita pasangkan adalah ini 1, 2 ya. Oke, ini kita bisa pasangkan hasilnya. Ini habis ya 0 ya. Sehingga tersisa 1 yang positif ini. Berarti jawabannya adalah berapa? 1. Oke, bagaimana kalau negatif semua? Kalau negatif semua berarti negatif 3 ditambah negatif 2. Berarti di sini negatif 3, kita kasih bulatan negatif ada 3, 1, 2, 3. Kemudian kita tambahkan lagi dengan negatif 2, berarti bulatannya ada 2. Nah, di sini ada nggak yang bisa kita pasangkan? Nah, nggak ada kan ya? Nah, karena nggak ada, maka kita tinggal hitung saja. Yang negatif ada berapa ini bulatannya? 5 kan? Berarti hasilnya adalah negatif 5. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita mesti pakai ini? Karena biasanya di soal kan angkanya nggak kecil, tapi besar. Misalkan negatif 12 tambah 30. Tentu kita nggak akan mungkin membuat bulatan yang sepanjang ini, sebanyak ini ya. Apalagi kalau negatif 100 ditambah 120. Nah, itu akan terlalu lama kalau pakai ini. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, caranya berarti kita ini adalah awal ya, awal untuk memahami penjumlahan bilangan bulat. Selebihnya kita tidak menggunakan ini ya. Ini kita hanya menggunakan ini untuk membangun konsep ya, agar kalian bisa paham. Kalau sudah seperti ini baru kita buat generalisasi. Jangan di-skip dulu, kita akan lanjut di berikutnya. Nah, di sini adalah cara untuk memahami kalau nanti angkanya besar. Kita bagi jadi 3 kasus. 1, 2, 3. Kasus 1, kasus itu artinya kondisi ya. Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Pada kasus yang pertama, di sini saya contohkan, ini bilangan negatifnya lebih kecil daripada yang positif. Jadi ini kan 2, ini 5. Jadi banyak yang angka yang positif. Ternyata hasilnya adalah 3 ya. Ini saya ambil dari contoh yang dari slide sebelumnya. Atau ini saya berikan bulatannya ini
Ada 5 kan? Nah, ini kan tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan generalisasi atau kesimpulan. Ternyata, kalau bilangan yang positif itu lebih besar daripada yang negatif ya, yang min itu, ternyata menghasilkan angka yang positif. Tinggal kemudian kita cari selisih antara 2 dan 5, berapa selisihnya? 3. Itu aja. Oh, berarti kalau negatif 20 tambah 50. Ya, kita nggak usah pakai bulatan, langsung aja. 20 dengan 50. Oh, besar 50 kan? Pasti hasilnya adalah positif. Kemudian selisih 50 dan 20 berapa? 30. Udah selesai ya. Oke, berikutnya kalau negatif 12 tambah 20. Karena di sini negatifnya ini kan 12, 20. Oh, besar 20, berarti hasilnya adalah positif. Kemudian selisih antara 20 dan 12 itu berapa? 8. Oke. Selanjutnya, sekarang negatifnya saya taruh di kanan ya. 12 tambah negatif 5. Besar mana? Besar yang positif ya. Besar yang positif. Ini kan 5 kecil ini. Selisih 12 dan 5 berapa? 7 kan ya? Berarti ini 7. Oke, berikutnya di sini negatif 14 ditambah 30 ya. Besar 30. Ya, daripada yang negatif kan hanya 14. Kemudian kita cari selisihnya berapa? 16. Oke. Nah, berikutnya kasus yang kedua, kondisi yang kedua, yaitu ketika angka yang negatif itu lebih besar ya. 4-nya ini lebih besar daripada yang 1 ini. Angka yang positif. Nah, ini kalau kita gunakan bulatan kan ada 4. Nah, bulatan ada 4, yang pasti ada 1. Kita pasangkan gini kan. Berarti tinggal berapa yang tersisa? 3 tapi negatif kan? Nah, ini kita akan generalisasi. Coba ya. Kalau bilangannya itu negatifnya lebih besar ya dibanding daripada bilangannya positif, ternyata menghasilkan angka yang negatif. Ya. Kemudian kita cari angka selisih dari 4 dan 1 berapa? 3 kan ya, berarti negatif 3. Oke. Contoh berikutnya, negatif 10 tambah 10, negatif 40 tambah 10. Karena besar yang 40 kan ya, daripada 10. Ya, berarti ini pasti min. Pasti min. Kemudian selisih 40 dengan 10 berapa selisihnya? 30 kan? Berarti negatif 30. Oke. Nah, kayak gini. Berikutnya, negatif 20 tambah 5. Nah, negatif 20 dengan 5. Karena besar yang min kan ya, besar yang 20 daripada 5, maka sekarang hasilnya adalah min. Kemudian kita cari selisihnya berapa? 15, berarti negatif 15. Lanjut. Nah, bisa jadi nanti minnya ditaruh di sebelah kanan juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita acuannya kita cari yang besar yang mana. Nah, di sini kan besar ini, angkanya 40 kan besar. Tanpa min ya. Yang kita lihat itu angkanya, bukan minnya ya. 40 kan besar kan ya, daripada 30. Berarti ini pasti min. Hasilnya min. Selisihnya berapa? 30 dan 40. Selisihnya 10. Berarti min atau negatif 10. Oke, berikutnya. 20 dan 26 besar mana? Besar 26. Oh, besar yang negatif. Maka hasilnya min ya. Min berapa? Min 6. Oke, mudah sekali ya. Negatif 15 tambah 6. Nah, besar yang 15 kan? Daripada yang 6. Maka negatif 9. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut di berikutnya. Kalau pada kasus yang ketiga atau kondisi yang ketiga, yaitu ketika dua-duanya negatif. Nah, ini dua-duanya negatif ternyata tadi kita sudah bahas ya. Ternyata tidak ada yang bisa dipasangkan sehingga hasilnya adalah min. Dan minnya itu ternyata kita tinggal menjumlahkan saja 3 dan 2 berapa? 5. Terus tinggal kita kasih dengan min. Seperti itu ya. Jadi itu min, min. Berarti kalau misalkan negatif 30 tambah negatif 20. Nah, ini kan sama-sama negatifnya ya. Penjumlahan yang sama-sama negatifnya. Berarti tinggal kita tambahkan aja 30 tambah 20 berapa? 50 ya. 50 kemudian kita kasih min. Ya, negatif 50. Atau kita lihat dari contoh yang atas kan sama ini. Tinggal nambah nolnya aja kan. Loh, nambah nolnya aja. Ini memang sengaja saya pilihkan angka yang mudah. Yang bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan. Oke, berikutnya. Negatif 70 tambah negatif 30. Nah, ini menghasilkan angka negatif 100. Berikutnya,
Negatif 12 ditambah negatif 18. Sama-sama negatifnya, maka akan menghasilkan angka yang negatif. Dan hasilnya itu kita tambah 12 tambah 18, yaitu 30 kan ya. Sehingga kasih min, berarti negatif 30. Ini negatif berapa? 42. Oke, mudah sekali kan ya? Jadi kita nggak pakai hutang-hutangan, biasanya metodenya kan hutang-hutangan ya. Khawatir nanti kalau pakai hutang-hutangan nanti nggak bisa nyaur, malah nggak enak. Oke, berikutnya sekarang kita ke sifat-sifat ya. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat ini ada 4. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Maksudnya apa itu tertutup itu? Ya, tertutup itu artinya hasil penjumlahan bilangan-bilangan bulat itu pasti akan menghasilkan bilangan bulat juga. Oke, contoh, misalkan negatif 4 ditambah 10 kan sama dengan 6. 4 ini kan bilangan bulat, bilbul. 10 juga bilangan bulat. 6 juga bilangan bulat. Jadi penjumlahan bilangan bulat ya, itu pasti akan menghasilkan bilangan bulat juga. Loh, Pak, apakah ada operasi yang tidak menghasilkan bilangan bulat? Ada, apa? Pembagian. Pembagian itu hasilnya kadang nggak bilangan bulat. Contoh, 4 bagi 2 berapa? 2 ya kan? Tapi kalau 2 bagi 4, apakah bilangan bulat? Enggak, yaitu 0,5. Lah 0,5 kan bukan bilangan bulat. Ya. Jadi pembagian ini tidak berlaku sifat tertutup ya untuk bilangan bulat. Oke, lanjut. Berikutnya komutatif. Komutatif itu pertukaran, dibolak-balik sama. Ya. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Maksudnya apa? Oke, contoh. Di sini negatif 4 tambah 10 berapa? 6 kan ya? Sekarang kalau saya balik, 10-nya saya taruh di kiri, negatif 4-nya saya taruh di kanan. Nah, 10 di kiri, negatif 4-nya di kanan. Sama kan? Sama-sama 6 ya kan? Nah, berarti kalau dibalik itu sama saja. Ya, gitu loh Pak. Apakah ada operasi yang tidak berlaku bolak-balik? Ada, apa itu? Pengurangan. Contohnya, berapa ya? 3 dikurangi 1 berapa? 2. Tapi kalau 1 kurangi 3 berapa? Negatif 2. Loh kan nggak sama. Berarti kalau pengurangan itu tidak berlaku komutatif. Komutatif ya, pertukaran. Diputar-putar sama, komutatif. Komuter, muter-muter. Artinya dibolak-balik sama. Oke. Saya yakin bisa dipahami ya untuk sifat yang kedua. Berikutnya sifat yang ketiga yaitu asosiatif atau pengelompokan. Oke, pengelompokan ini sangat bermanfaat untuk mempermudah perhitungan ya. Kadangkala ini digunakan untuk trik. Kalau ada 3 penjumlahan bilangan bulat, kalau yang sebelah kiri di awal ini kita kerjakan dulu, itu ternyata hasilnya sama aja dengan yang kanan kita kerjakan dahulu. Maksudnya Pak? Oke, contoh ya. Negatif 3 tambah 5 tambah 4. Ini yang pertama, yang di kiri kita kerjakan dulu. Tapi yang di kanan ini yang kita kerjakan dulu adalah yang paling kanan. Apakah menghasilkan angka yang sama? Coba di dalam kurung ini kita kerjakan dulu. Ya. Ini apakah sama? Coba kita cek. Dalam kurung ini hasilnya 2 kan ya? Negatif 3 tambah 5 kan 2. 2 tambah 4 berapa? 6. Oke, ini 5 tambah 4 berapa? 9. Sekarang 2 tambah 4 itu 6. Negatif 3 tambah 9 berapa? Besar yang positif kan? Pasti hasilnya positif. Selisihnya berapa? 93. Selisih 6. Berarti sama dong. Nah, ini adalah sifat asosiatif pengelompokan. Oke, berikutnya sifat yang keempat yaitu unsur identitas. Maksudnya apa itu Pak? KTP? Enggak ya. Jadi unsur identitas adalah elemen netral ya. Elemen netral di mana kalau dioperasikan itu dengan suatu bilangan maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, unsur identitas pada penjumlahan yaitu 0. Maksudnya Pak, contoh. Negatif 20 tambah 10. Hasilnya adalah negatif 20. Jadi bilangan berapapun kalau ditambahkan dengan identitas, itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Balik ya, balik. Ya, balik. Itu namanya identitas. Jadi identitasnya adalah 0. Oke, itu. Kalau perkalian identitasnya apa? Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya ya. Oke, sangat mudah sekali untuk penjumlahan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat ya.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.